Anggota DPR RI dari PKB Haji Sukamto ikut meramaikan calon bursa kepala daerah di DPC PDI Perjuangan Sleman. Dalam kesempatan ini Haji Sukamto turut berkompetisi untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk dicalonkan sebagai bupati ataupun wakil bupati di Kabupaten Sleman, sehingga Haji Sukamto turut bersaing dengan nama-nama yang sudah daftar duluan di DPC PDI Perjuangan seperti Harda Kiswoyo, Danang Maharsa, dan juga Kustini Sri Purnomo. Anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Sukamto ini mengungkapkan alasannya kenapa dirinya ingin maju pada pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Selain sudah diplot di DPP PKB, politisi senior ini juga berkomitmen untuk membangun daerahnya secara langsung. pada PDIP ya, tidak mengesampingkan arti dari partai saya sendiri, ya kan, partai dari PKB maupun partai-partai yang lain. Saya terus terang aja mendaftar di beberapa partai agar mengetahui bahwa saya ini juga peduli dan memperhatikan untuk partai-partai yang lain. Soal keagamaan saya kira saya tidak perlu diragukan lagi. Saya di Jogja ini saya kira satu-satunya tiap hari Jumat, kami berjumpa sekali yang selalu bertemu di rumah saya di Desa Ruki, kurang lebih 100 sampai 200 orang, dari pendeta paling dari 5 yang hadir, ada romonya, ada kiai dari NU-nya, ketua Muhammadiyahnya, ketua kepercayaan, ya, karena di Yogyakarta ini ada 20 asosiasi kepercayaan. Jadi saya kira untuk solidaritas kami kepada anak diri tidak perlu dilakukan lagi. Dan kalau melihat kurikulum vitae saya, memang saya kecil saya di gereja juga pernah, ya. Sehingga solidaritas saya kepada semua ini cukup tinggi. Inilah tertarik kami pada salah satu partai di antara yang lain juga termasuk PDIP, karena PDIP termasuk partai yang besar. Karena sangat naif lah kalau orang tidak tertarik kepada PDIP, meskipun tidak mengesampingkan dari partai-partai yang lain, ya. Kami juga terus saja daftar dari partai-partai yang lain, ya. Inilah kira-kira biar andai kata saya nanti dicalonkan menjadi salah satu partai, kami bisa diyakini bahwa kami peduli dengan partai yang lain. Itulah ketertarikan saya bahwa pagi hari ini saya harus bisa didampingi anak saya. Ya, siap Mas. Didampingi oleh Mas Suryo, Mas Haryanto, ya, untuk ini semua dan tim saya untuk bersama. Begitu kira-kira. Dari Komisaris ada kurang lebihnya yang saya sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesarnya. Tidak lupa salam hormat kepada pimpinan, ya, maupun kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamto yang sudah menyampaikan maksud dan tujuan. Jadi kalau tadi Pak Kamto mengatakan bahwa tidak membawa banyak orang, tapi kita di Sleman ini sudah tahu bagaimana elektoralnya Pak Kamto, gitu. Ketika beliau nyalon DPRD DIY ini satu-satunya DPRD DIY yang pada waktu itu bisa memenuhi satu kursi sebelum dengan sistem sunlight murni, kan, gitu. Kenapa saya kemarin tidak dicalon di Jogja? Bukan kehendak saya, tapi justru kehendak pimpinan saya dipanggil Pak Muhaimin, bahwa beliau mengatakan membutuhkan kader di eksekutif. Saya diplot untuk Sleman 1, itu bukan kehendak saya yang awalnya, ada kehendak pimpinan saya. Sehingga saya tidak dicalonkan di Jogja. Saya memang 4 anggota DPR RI yang mencalonkan kepala daerah semua diberikan penugasan
penugasan di daerah-daerah yang kurus, gitu ya, yang kurus. Jadi partai itu kan kurus, tapi alhamdulillah juga dengan kehadiran saya bisa menyumbang suara besar di sana, juga akhirnya dapat kursi juga. Ini jadi bukan berarti saya memang ya tujuan kami yang pertama itu, tapi dari perintah dari partai untuk saya tidak dicalonkan di DPR RI DIY karena partai menghendaki saya untuk di Sleman 1. Ini rencana seperti itu. Namun demikian, mimpin satu daerah itu tidak terpasang harus 1 dan 2. Bagi saya 1 dan 2, yang penting kita bisa membangun Sleman, ya memperdayakan Sleman, karena Sleman ini menurut saya masih banyak akses yang belum diperdayakan. Satu contoh, Kaliurang, satu-satunya daerah di DIY ini yang mempunyai wilayah dingin di Kaliurang. Tapi sejak saya datang di sini tahun 66 sampai sekarang masih sama. Yang kedua, Urban Merapi itu ya begitu itulah ya. Itu harusnya tidak berusaha banyak lebar, tapi semua harus tahu bahwa ini Urban orang saya mesti harus masyarakat Sleman yang manfaatkan. Banyak potensi-potensi yang lain ingin dikembangkan. Ini tambahan aja dari saya kira cukup. Mohon maaf. Latar belakangnya ya. Kalau saya orang Sleman, saya sudah sejak tahun 66 jadi penduduk di Sleman. Berarti kan tidak salah kalau saya masih merasa punya kemampuan untuk saya memajukan Sleman. Saya berusaha untuk memanfaatkan potensi-potensi yang Sleman ini menuju kepada kesejahteraan masyarakat. Maka kalau saya nanti dicalonkan, saya mempunyai satu program, antara saya tak boleh katakannya Mbak ya, saya ingin membuat kerjaan masyarakat kecuali potensi-potensi yang ada. Semua RT dan semua RW harus ada honorarium. Karena saya sendiri sudah 46 tahun menjadi ketua RW berturut-turut sampai saat ini. Ya, RT RW yang ikut berperan seperti ini kadang saya sampaikan. Maka kalau saya nanti jadi salah satu di Sleman ini 1 maupun 2, saya tetap menjanjikan dan itu merupakan satu program saya menyejahterakan masyarakat Sleman dengan meningkatkan memanfaatkan potensi yang ada, serta RT dan RW setiap bulan harus mendapatkan insentif. Terima kasih.